Bahagia. Ibu suruh aku nikah sama orang yang bahkan aku nggak cinta. Tapi dia lelaki baik, Nak. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan, namaku Nadira, gadis 23 tahun yang terbiasa hidup bebas di ibu kota. Namun hidupku berubah drastis saat ibuku yang sakit memaksaku pulang kampung dan menikah dengan pilihan terakhirnya, Pak Alif, duda berusia 42 tahun yang lumpuh dan tinggal sendirian. Awalnya aku mengira ini lelucon kejam. Masa depanku terasa dirampas. Tapi karena rasa iba pada ibu, aku akhirnya menyetujui pernikahan itu. Malam pertama kami berjalan aneh. Pak Alif tak menyentuhku, bahkan meminta izin hanya untuk berbicara. Ia terlalu tenang, terlalu sabar, seolah bukan pria biasa. Kecurigaan dalam hatiku tumbuh. Beberapa hari kemudian, aku menemukan laci rahasia berisi paspor, dokumen asing, dan foto-foto masa lalu Pak Alif yang mengejutkan. Ia bukan pria desa biasa, melainkan mantan pengusaha teknologi internasional yang pernah menghilang dari publik. Dan malam itu, semua terjawab. Ia bukan lumpuh, hanya bersembunyi dari luka masa lalu yang belum sembuh. Kisah ini bukan sekadar tentang pernikahan terpaksa, tapi tentang cinta yang tumbuh dari ketulusan, dan rahasia besar yang mengubah pandanganku tentang arti kebahagiaan dan pengorbanan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Nadira. Gadis berusia 23 tahun, hidup sendirian di ibu kota, bergelut dengan dunia kerja, kopi to go, dan hidup yang serba cepat. Aku bukan tipe perempuan yang percaya dengan perjodohan, apalagi jika menyangkut urusan yang dipaksakan. Tapi semua berubah dalam satu telepon dari kampung. Telepon dari ibuku. Nadira, pulanglah. Ibu sakit, katanya dengan suara parau. Tanpa banyak tanya, aku pun mengemas koper dan naik kereta paling pagi. Perjalanan dari Jakarta ke Desa Sukaresmi, tempatku dilahirkan, membawa kenangan masa kecil yang sudah lama kutinggalkan. Aku pikir hanya akan menjenguk ibu dan kembali lagi setelah semuanya membaik. Tapi setibanya di rumah, suasananya aneh. Mata ibu sembab, dan ada seorang pria tua duduk di teras rumah. Pria itu duduk di kursi roda, mengenakan kemeja putih kusut dan celana bahan abu-abu. Wajahnya tenang, tapi dingin. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Nadira, ini Pak Alif, ujar ibu lirih sambil menggenggam tanganku erat. Calon suamimu. Aku tertawa kecil, berpikir itu hanya candaan buruk. Tapi ibu tidak tertawa. Ia menangis. Kenapa ibu bicara seperti itu? Ini lelucon? Tanyaku. Mataku langsung memerah. Ibu hanya diam, lalu menunduk dalam-dalam. Keesokan harinya, suasana makin janggal. Tetangga mulai datang membawa kue. Beberapa menebar senyum sok manis. Ibu mulai menyiapkan sesuatu seperti persiapan lamaran. Padahal aku belum memberi persetujuan. Semua terasa seperti mimpi buruk. Dan pria bernama Pak Alif itu hanya diam, tak berkata apapun. Ia hanya mengangguk setiap kali aku meliriknya tajam. Hingga malam tiba, ibu akhirnya bicara panjang lebar. Ia memohon, menangis di hadapanku. Ibu nggak punya banyak waktu lagi. Nadira, ibu hanya ingin lihat kamu dijaga oleh orang yang bisa dipercaya. Ibu tahu kamu nggak kenal dia, tapi kamu bisa pelajari hatinya nanti. Ibu mohon. Air mata itu akhirnya meruntuhkan logika dan prinsipku. Bukan karena aku pasrah, tapi karena aku nggak sanggup menolak ibu yang sudah membesarkanku sendirian. Aku pun menyetujui pernikahan itu. Hari akad berlangsung sederhana. Tak banyak tamu. Hanya beberapa tetangga dekat dan keluarga dari pihak Pak Alif yang entah mengapa tak terlihat banyak. Aku mengenakan kebaya putih. Sedangkan Pak Alif duduk di kursi rodanya, mengenakan jas coklat tua dan peci hitam. Ia tampak sangat berbeda dari pria lumpuh kebanyakan. Sikapnya tenang, dan bahkan sopan saat meminta izin menyentuh tanganku setelah ijab kabul selesai. Malam pertama,
Aku benar-benar gugup. Bukan karena malu, tapi karena aku merasa seperti orang asing di kamar pengantin sendiri. Pak Alif tetap di kursi rodanya, menatapku dengan sorot mata tenang. Nadira, kamu boleh tenang. Aku tidak akan menyentuhmu sebelum kamu siap, katanya pelan. Perkataan itu membuatku makin bingung. Siapa sebenarnya dia? Kenapa begitu berbeda dari semua pria yang pernah kutemui? Seolah dia sudah pernah melalui hal seperti ini. Terlalu sering, bahkan terlalu sabar. Beberapa malam berlalu, kami tidur terpisah. Aku di ranjang, dan ia tetap di kursi rodanya atau di sofa kecil dekat jendela. Tidak ada sentuhan, tidak ada suara, tapi tatapannya setiap malam selalu dalam. Seolah memandang seseorang yang pernah ia kenal dulu, dan itu bukan aku. Rasa curiga itu tumbuh, terutama setelah aku melihat beberapa barang yang aneh di rumahnya. Jam tangan mahal yang tak pernah dipakai, laptop model terbaru yang masih disimpan dalam kotak, dan beberapa dokumen yang diselipkan dalam map hitam di lemari tua. Suatu sore, ketika Pak Alif pergi keluar rumah dengan bantuan tetangga untuk urusan RT, aku memberanikan diri membuka salah satu laci di ruang kerja kecil di sudut rumah. Dan disitulah aku menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Sebuah paspor luar negeri atas nama Alif Zulfikar. Foto di dalamnya, pria yang sama dengan suamiku, tapi jauh lebih muda dan gagah, memakai jas hitam dan dasi biru tua. Di bawahnya, ada foto-foto dirinya berdiri di panggung seminar, menerima penghargaan, dan wawancara dengan media internasional. Semuanya dalam bahasa asing. Tanganku gemetar. Siapa sebenarnya pria ini? Dan mengapa dia berpura-pura lumpuh? Aku terduduk di lantai, tak mampu berkata apa-apa. Tapi satu hal pasti, pernikahan ini bukan hanya tentang menyenangkan hati ibu. Ini tentang sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih misterius dari yang aku duga sebelumnya. Aku mulai tak tenang sejak melihat dokumen-dokumen itu. Kepalaku dipenuhi pertanyaan, tapi bibirku terbungkam oleh ketidakpastian. Apa aku harus langsung bertanya? Apa aku pantas mencurigai suami sendiri? Tapi bukankah semua ini terlalu aneh untuk disebut kebetulan? Sejak pernikahan kami berlangsung, Pak Alif tak sekalipun menyentuhku. Bahkan untuk memegang tangan saja ia meminta izin dengan sopan yang berlebihan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia kembali duduk di kursi roda di dekat jendela, membaca buku tua yang entah apa isinya. Cahaya lampu temaram mengguratkan bayangan tubuhnya ke lantai. Aku berdiri menatapnya dari ranjang, mencoba mengatur napas. Pak, boleh aku tanya sesuatu? Ucapku pelan. Ia menutup bukunya perlahan. Tentu. Ada apa? Nadira? Apa Bapak beneran lumpuh? Pertanyaan itu keluar lebih cepat dari yang kupikirkan. Suasana hening sejenak. Pak Alif menatapku. Tak marah, tak terkejut, tapi lebih seperti bersiap. Aku mengerti kenapa kamu bertanya seperti itu, katanya. Tapi kalau aku jawab sekarang, kamu siap mendengar semuanya? Aku mengangguk ragu. Pak Alif lalu menatap keluar jendela. Hening kembali mengisi ruangan. Besok, setelah kamu lihat sendiri, katanya pendek. Lalu kembali membuka bukunya seperti tak terjadi apa-apa. Aku kesal, tapi rasa penasaranku justru semakin membuncah. Apa maksudnya? Apa yang akan kulihat besok? Dan kenapa ia selalu bertingkah seperti pria yang menyembunyikan luka? Keesokan harinya, Pak Alif pergi ke masjid bersama tetangga. Ia memang sering ke sana, katanya untuk sekadar duduk-duduk dan ngobrol dengan pengurus masjid. Tapi yang membuatku tertegun adalah kursi rodanya ditinggal. Ia hanya membawa tongkat kayu tua yang terlihat masih mulus, seperti jarang dipakai. Aku makin bingung. Bukankah dia lumpuh? Setelah rumah sepi, aku kembali membuka laci-laci yang kemarin. Di salah satu laci paling bawah, aku menemukan sebuah kotak kecil berisi flash disk, beberapa surat tua, dan foto-foto yang lebih mengejutkan dari sebelumnya. Ada foto Pak Alif berdiri bersama tokoh-tokoh penting, berlatar belakang gedung-gedung tinggi di Singapura, Tokyo, hingga Silicon Valley. Ia bukan pria desa. Ia pernah berada di puncak dunia.
Aku lalu mencoba membuka flash disk itu di laptopku. Ada satu folder yang menarik perhatian. Hilang 2017. Di dalamnya, puluhan video dan dokumen. Salah satunya adalah rekaman wawancara dengan Pak Alif. Saat ia masih aktif di dunia teknologi. Ia disebut sebagai pendiri startup yang mengembangkan sistem keamanan digital. Dan sempat diundang ke banyak negara untuk berbicara soal privasi data dan keamanan informasi. Tapi di tahun 2017, semua aktivitasnya berhenti. Tak ada jejak digital. Semua tiba-tiba menghilang. Dan kini, ia ada di sini. Menikah denganku. Menyamar jadi pria lumpuh di desa terpencil. Hatiku makin gelisah. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Kutarik selimut. Tapi dingin di hatiku tak bisa dihangatkan. Akhirnya aku bangkit dan keluar dari kamar menuju dapur. Saat melewati ruang tengah, langkahku terhenti. Pak Alif berdiri. Bukan duduk di kursi roda. Ia berdiri tegak, menghadap jendela, menatap langit malam. Aku menahan napas. Tanpa suara, aku mundur dan bersembunyi di balik tembok. Jantungku berdetak cepat. Ini bukan ilusi. Ia benar-benar bisa berdiri. Ia tidak lumpuh. Kurasakan kakiku gemetar. Kubalik arah dan kembali ke kamar. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya berbaring, memandangi langit-langit, sambil bertanya, siapa sebenarnya pria yang sudah menjadi suamiku ini? Pagi harinya, saat sarapan, aku menatapnya tajam. Ia tetap tenang, menyendok bubur pelan-pelan. Pak, kenapa bohong soal lumpuh? Tanyaku akhirnya. Pak Alif tak menjawab langsung. Ia meletakkan sendoknya. Lalu menatapku. Aku tidak bohong. Aku hanya tidak ingin terlihat kuat. Bukan saat ini. Kenapa? Apa Bapak lari dari sesuatu? Lebih tepatnya, aku sedang menenangkan badai dalam diriku. Tapi kalau kamu ingin tahu, malam ini aku akan cerita. Semuanya. Suaranya tegas. Tapi matanya terlihat berat. Aku menelan ludah. Malam ini, akhirnya semua akan terjawab. Malam itu datang lebih lambat dari biasanya. Mungkin karena aku terlalu menunggu. Setiap detik terasa menyesakan. Seolah aku sedang menunggu hasil sidang vonis untuk sesuatu yang tak kupahami. Tapi aku tahu, malam ini bukan malam biasa. Dan aku harus siap. Pak Alif duduk di ruang tengah. Bukan di kursi roda, tapi di atas sofa rotan yang biasa dipakai ibu saat menjahit. Lampu minyak di sudut ruangan menyala redup karena listrik sedang padam. Sebuah kebetulan yang membuat suasana makin mencekam. Aku duduk di hadapannya, memeluk bantal, mencoba terlihat tenang. Ia menatapku. Dalam, tanpa senyum. Aku akan cerita. Tapi tolong dengarkan sampai selesai. Aku mengangguk perlahan. Namaku Alif Julfikar. Usia 42. Dulu aku tinggal di San Francisco, pernah punya perusahaan sendiri. Bidangnya keamanan digital, teknologi pengacak data, semacam itu. Tahun 2015, aku diundang jadi pembicara di Davos. Tahun 2016, aku masuk dalam daftar 100 tokoh teknologi paling berpengaruh. Hidupku dipenuhi sorotan kamera, wawancara, tepuk tangan, dan pengkhianatan. Ia menarik napas panjang. Tangannya bergetar sedikit. Aku punya istri. Namanya Sarah. Pintar, cantik, dan ambisius. Tapi ternyata, ambisinya melampaui kesetiaan. Saat aku sedang ekspansi ke Eropa, dia menjual sebagian besar sahamku ke investor asing tanpa izin. Semua dokumen disiapkan rapi, legal secara hukum, tapi busuk secara nurani. Aku tercekat. Dan saat aku pulang dari Jerman, rumah kosong. Kantor sudah milik orang lain. Bahkan rekeningku dibekukan. Yang lebih parah, Sarah kabur membawa anakku. Dan hingga hari ini, aku belum bertemu lagi dengannya. Suasana hening. Hanya bunyi nyamuk dan detik jam tua di dinding yang terdengar. Sejak saat itu, aku hilang dari dunia. Bukan karena aku tak bisa bangkit. Tapi karena aku hancur. Bukan hancur fisik, tapi jiwaku lumpuh.
Aku kehilangan kepercayaan pada cinta, pada manusia, dan terutama pada diriku sendiri. Aku menatapnya. Rasanya semua dinding keras dalam hatiku mulai retak. Jadi, kenapa berpura-pura lumpuh? Tanyaku lirih. Pak Alif tersenyum tipis. Karena aku ingin tahu, apakah masih ada orang yang mau mencintaiku tanpa mengharapkan apa-apa. Tanpa melihat siapa aku dulu. Tanpa menghitung hartaku. Dan ibumu, dia satu-satunya yang tahu semuanya. Dia menyelamatkanku dari bunuh diri waktu aku kembali ke Indonesia diam-diam. Aku tinggal di desa ini bukan karena tak bisa kemana-mana, tapi karena hanya di sini aku bisa bernapas. Aku menunduk. Air mataku mulai mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Aku telah salah menilai. Lalu kenapa nikahi aku? Bisikku. Karena ibumu yang meminta. Dia bilang, hanya kamu yang bisa membuatku bangkit lagi. Dan dia benar. Sejak kamu datang, aku mulai menulis lagi, membaca lagi, bahkan berpikir untuk hidup normal lagi. Aku menahan isak. Tapi aku tidak sempurna. Nadira, aku hanya manusia. Dan kamu tidak harus mencintaiku. Aku cuma ingin kamu tahu siapa aku. Setelah itu, kamu boleh pilih, tinggal atau pergi. Seketika suasana menjadi senyap. Tapi hatiku justru dipenuhi gemuruh. Aku memandangnya dalam-dalam. Wajahnya tak sempurna. Ada garis kelelahan. Ada sorot luka. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat pria yang jujur. Yang terluka. Tapi tak bersembunyi di balik topeng lagi. Malam itu, tanpa sadar, aku berjalan mendekat. Aku duduk di lantai, di depannya. Lalu menyandarkan kepalaku di lututnya. Aku nggak kesini buat pergi, bisikku. Aku kesini karena ibu percaya. Dan sekarang, aku juga percaya. Pak Alif menatapku. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, ia menyentuh kepalaku. Lembut, penuh rasa takut, tapi juga rasa syukur. Malam itu kami tak bicara lagi. Hanya duduk diam. Tapi dalam diam itulah, sebuah pintu mulai terbuka. Bukan tentang masa lalu, tapi tentang kemungkinan masa depan. Beberapa hari setelah malam itu, semuanya terasa berbeda. Pak Alif tak lagi duduk seharian di kursi roda. Ia mulai berjalan perlahan di sekitar rumah, meski masih dengan tongkat. Tapi yang berubah bukan hanya itu, sikapnya pun mulai terbuka. Ia lebih sering tersenyum, bercerita, bahkan sesekali bercanda kecil. Dan entah bagaimana, aku mulai menikmatinya. Kami sarapan bersama setiap pagi. Kadang aku membantunya memangkas ranting pohon jambu di halaman, atau menemaninya membaca di sore hari. Desa terasa lebih hidup, atau mungkin, hatiku yang mulai menerima kenyataan dengan damai. Aku tak lagi melihatnya sebagai pria tua yang sakit, tapi sebagai seseorang yang perlahan membuka hatinya, dan membuatku ingin melakukan hal yang sama. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Suatu siang, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Platnya dari Jakarta. Seorang pria turun dari dalamnya, berjas, berkacamata hitam, dengan wajah serius. Ia menghampiriku sambil melihat ponsel. Permisi, ini rumah Pak Alif Zulfikar. Aku refleks mengangguk. Iya, ada perlu apa ya? Pria itu langsung menatapku penuh selidik. Saya dari kantor hukum internasional. Kami sedang mencari beliau atas beberapa dokumen legal yang sempat hilang saat beliau menghilang dari publik. Apakah beliau bisa ditemui? Aku terdiam. Tak tahu harus menjawab apa. Saat itu juga, Pak Alif keluar dari dalam rumah. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja putih polos, dan menatap pria itu dengan tatapan kosong. Silakan masuk, katanya datar. Mereka bicara di ruang tamu. Lama. Aku tidak mendengar dengan jelas, tapi nada suara mereka cukup tegang. Sesekali terdengar kata-kata asing. Kepemilikan, kontrak, pengalihan saham, dan gugatan balik. Setelah pria itu pergi, Pak Alif duduk lama di sofa. Pandangannya menerawang.
Tangannya mencengkram tongkat lebih erat dari biasanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku pelan, duduk di sebelahnya. Ia menatapku sejenak, kemudian menghela napas panjang. Perusahaan yang dulu kudirikan, ternyata bangkrut setelah 5 tahun aku tinggalkan. Tapi orang-orang yang menguasainya sekarang mencoba cuci tangan, dan ingin menjadikan aku sebagai tameng hukum. Mereka kirim perwakilan, pura-pura peduli, padahal hanya ingin menutupi kesalahan mereka. Jadi, mereka ingin Bapak kembali ke dunia itu. Ya, tapi aku tidak akan kembali. Dunia itu sudah kubakar sendiri. Aku memandangnya penuh rasa ingin tahu. Lalu, kalau semua terbongkar? Kalau semua tahu Bapak ada di sini? Ia tersenyum lelah. Mungkin dunia akan geger. Tapi di sini, di desa ini, aku bukan siapa-siapa. Dan itu justru membuatku tenang. Namun malam harinya, sesuatu terjadi. Saat aku sedang mencuci piring, suara keras terdengar dari ruang tengah. Aku berlari, dan melihat Pak Alif terduduk di lantai. Tongkatnya jatuh. Wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca. Aku mimpi buruk. Gumamnya. Sarah dan anakku mereka terbakar dalam mobil. Aku langsung memeluknya. Tubuhnya gemetar seperti anak kecil. Tenang, Pak, tenang. Itu cuma mimpi. Tidak, itu nyata. Mobil mereka ditemukan hancur 3 bulan setelah aku menghilang. Tapi aku tidak pernah ke makamnya. Tangisku pecah. Aku memeluknya lebih erat. Malam itu, kami tidur bersama di ruang tengah. Aku menggenggam tangannya, dan ia tak lagi menyembunyikan air matanya. Kini aku tahu, ia bukan hanya lelaki yang bersembunyi, tapi lelaki yang kehilangan segalanya, dan terdampar di hatiku tanpa sengaja. 2 minggu setelah malam penuh air mata itu, segalanya tak lagi sama. Pak Alif mulai keluar rumah tanpa tongkat. Ia tak sembunyi-sembunyi lagi. Ia berjalan pelan di sekitar desa, menyapa tetangga yang sebagian besar sudah mulai mengenalnya sebagai suami Nadira. Tak ada yang mencibir. Bahkan beberapa ibu-ibu tampak kagum melihat bagaimana aku tetap setia mendampingi suamiku kemanapun, meski usia dan kisah kami sangat tak biasa. Namun bagiku, semua ini bukan tentang bagaimana orang melihat, tapi bagaimana hatiku menjawab perasaan yang tumbuh dari luka. Pak Alif akhirnya bicara jujur pada semua warga. Ia menceritakan sebagian dari kisah hidupnya saat diundang menjadi pembicara di pengajian desa. Tidak semuanya, tapi cukup untuk memberitahu bahwa ia dulu adalah seseorang, dan kini memilih untuk jadi siapa saja. Ia bukan lagi pemilik perusahaan jutaan dolar. Ia kini adalah lelaki biasa yang ingin hidup damai, dan menemukan cinta yang bisa menyembuhkan. Malam itu, kami duduk berdua di teras rumah. Aku menyandarkan kepala di bahunya. Ia menatap langit. Kalau saja waktu bisa diputar, aku ingin bertemu kamu lebih dulu sebelum semuanya hancur, katanya pelan. Aku tersenyum. Kalau waktu bisa diputar, mungkin aku akan tetap hidup di Jakarta dan gak pernah pulang. Kami tertawa. Tawa kecil yang akhirnya menjadi tawa penuh kelegaan. Esok paginya, satu kejutan lagi datang. Sebuah paket besar dari luar negeri dikirim ke rumah kami, tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada satu kotak kayu berisi foto anak kecil, dan surat pendek. Ayah, jika kau membaca ini, ketahuilah bahwa aku masih hidup. Ibu tidak meninggal. Dia hanya ingin aku jauh dari semua konflik. Kami pindah ke Swiss. Dan aku sudah dewasa sekarang. Aku menemukanmu lewat artikel lama yang menyebut namamu muncul kembali di forum desa. Tanganku gemetar membaca surat itu. Kulirik Pak Alif yang kini terduduk kaku. Air matanya mengalir. Tapi tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Dia, anakku. Nadira. Dia hidup. Aku langsung memeluknya dari samping. Aku tahu, ini bukan akhir. Tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Lebih menantang, dan lebih bermakna. Beberapa minggu kemudian, kami bersiap pergi ke Swiss. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk menyambung benang yang pernah putus. Aku tidak pernah membayangkan
bahwa pernikahan yang dulu kupikir sebagai hukuman, ternyata menjadi gerbang menuju kehidupan baru. Bahwa pria yang dulu kusebut duda lumpuh adalah laki-laki dengan hati yang lebih kuat dari siapapun yang pernah ku kenal. Dan malam itu, saat aku menatap wajahnya tertidur di pesawat, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku telah jatuh cinta. Bukan pada hartanya. Bukan pada masa lalunya. Tapi pada caranya melindungi luka dan tetap memilih untuk hidup.